Selamat malam saudara-saudara. Sebelum kita memulai pelatihan ini, kita ibadah sebentar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang membimbing kami dalam pelatihan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman semuanya, jika tadi di video sebelumnya saya telah menjelaskan contoh soal dari aspek-aspek yang ada dalam tes karakteristik pribadi ini, dan sekarang saya akan menjelaskan aspek-aspek lanjutan dan contoh soalnya dari tes karakteristik pribadi. Kemampuan mengendalikan diri. Aspek pengendalian diri bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mengontrol emosinya ketika menghadapi situasi tertentu yang tidak disukainya. Saya akan bacakan. Saya sudah berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga menampakkan hasilnya, sehingga saya Poin 1, meratapi diri sendiri. Di sini berarti tidak ada indikasi bahwa mengendalikan diri ya, karena dia hanya meratapi dirinya sendiri. Yang poin 2, yang dia membenci diri saya sendiri. Dan ini juga tidak ada indikasi dalam mengendalikan diri, bahkan dia membenci dirinya sendiri, berarti dia tidak bisa mengontrol kelemahan dirinya dia sendiri gitu. Atau dia tidak bisa mengontrol dampak yang belum dimunculkan dari memperbaiki kelemahan dirinya sendiri. Kemudian yang poin 3, yang B, menerimanya meski tentu saja sedikit kekecewaan. Di sini berarti dia mampu untuk bersabar dan mengendalikan dirinya. Dia menerimanya walaupun dengan rasa kecewa, seperti itu. Kemudian kita lihat yang poin 4, yang A, menerimanya dengan terpaksa. Di sini sama saja ya menerimanya. Yang B ini tapi dia merasa kecewa, berarti dia yang tadi yang B ini rasa kecewa ini berarti masih bisa muncul gitu, berarti pengendalian dirinya itu masih kurang. Dan di sini menerimanya dengan terpaksa, walaupun tidak dengan rasa kecewa tapi dengan terpaksa. Kemudian yang poin 5, yang C, menerimanya dengan lapang dada. Di sini berarti dia menandakan bahwa mengindikasikan dia mampu memiliki kemampuan mengendalikan diri yang baik, karena dia menerimanya dengan lapang dada tanpa ada rasa kecewa, rasa benci, dan rasa terpaksa lainnya. Dia hanya menerimanya, seperti itu. Lanjut. Pendapat saya tentang kesabaran. Yang poin 1, D, sabar itu ada batasnya. Berarti di sini pengendalian diri kita itu buruk. Dan statement ini jauh dari kemampuan mengendalikan diri, karena sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya, seperti itu. Kemudian yang 2, bersabar adalah hal sulit dalam hidup saya. Dan ini hampir sama juga ya, yang sama dengan yang D, cuman di sini dia menjelaskan bahwa sulit, berarti hampir tidak bisa gitu dia lakukan. Yang poin 3, yang A, sabar itu memang mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Dan ini juga hampir sama juga dengan statement yang B.
Kemudian yang poin 4 yang E, mustahil ada orang yang selalu bisa bersabar terhadap semua kasus kehidupan. Berarti di sini dia yakin bahwa sabar itu ada, sabar itu bisa dilakukan, tapi tidak pada semua kasus kehidupan. Namun kita lihat dulu poin 5 yang C, saya terus berusaha menjadi lebih sabar. Di sini berarti dia telah sabar, tapi itu pun tidak cukup. Berarti dia harus lebih sabar lagi. Berarti orang ini mampu mengendalikan dirinya karena dia sabar dan dia terus mau sabar gitu. Dan yang paling tepat adalah yang C. Jika hal-hal kecil merusak rencana saya, yang poin 1, yang B, saya marah. Marah itu jauh dari aspek pengendalian diri karena dia tidak mampu mengendalikan diri. Biasanya marah itu identik dengan suatu reaksi yang spontan, yang negatif. Kemudian yang poin 2 yang A, saya sangat sedih dan marah kenapa hal kecil mampu merusak rencana besar. Di sini juga sama saja ada indikasi marahnya dan bahkan ada sedihnya juga. Tapi dari ungkapan ini dia lebih merasa bahwa menyesal, seperti itu, menyesal kenapa ada hal kecil ini tuh mampu merusak rencana besar gitu. Kemudian yang poin 3 yang E, saya perlu waktu untuk menenangkan diri. Nah, di sini bisa dibilang ini mendekati aspek kemampuan mengendalikan diri karena dia menenangkan diri sendiri, berarti dia mampu meregulasinya dulu atas hal-hal kecil yang merusak rencana besarnya tersebut. Kemudian kita lihat yang lain, yang poin 4 yang D, saya akan melakukan teguran kepada pihak pelaksana. Di sini tidak mengindikasikan apapun bahwa dia bereaksi buruk atau negatif, tapi dia melakukan teguran kepada pihak pelaksana. Kita lihat yang lain, yang poin 5 yang C, saya melakukan evaluasi menyeluruh. Dibandingkan dengan kita menegur, lebih baik kita mengevaluasi secara menyeluruh. Berarti dia mengendalikan diri atas kesalahan yang terjadi, seperti itu, tidak menyalahkan orang lain dan tidak bersedih hati, tidak kecewa, tidak marah, tapi dia berusaha mengevaluasi secara keseluruhan dengan tenang. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C. Kemampuan mengendalikan diri ini identik dengan respon kita. Jadi soal-soalnya itu pasti tentang respon, tentang bagaimana cara kita menanggapi, seperti itu. Kemudian kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Aspek bekerja mandiri dan tuntas bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mempertanggungjawabkan dari apa yang telah dilakukannya. Saya bacakan, saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kantor besok pagi. Sikap saya adalah poin 1B, meski begitu saya cemas kalau ternyata presentasi saya kurang lancar. Di sini berarti ada keraguan-raguan, tapi ini tidak mengindikasikan bahwa dekat dengan aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Kemudian yang poin 2 yang D, tak mungkin presentasi saya tidak lancar. Di sini ya berarti kita percaya diri ya, tapi kita lihat yang lain, coba. Yang poin 3 C, saya pasrah jika ada kendala. Kita lihat yang poin 4 E, tapi mungkin saja presentasi saya terganggu hal lain. Yang poin 5 A, saya yakin presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkannya dengan maksimal. Nah, kalau dilihat dari 5 jawaban ini, yang paling mendekati itu adalah yang A. Saya yakin presentasi saya berjalan dengan baik, berarti dia bekerja secara tuntas. Karena dia merasa bahwa kerjanya itu baik, dia sudah selesai, dan pasti presentasinya itu akan berjalan dengan lancar. Namun saya tetap mempersiapkan dengan maksimal. Berarti di sini juga ada antisipasi yang baik, ada kemungkinan-kemungkinan yang buruk bisa diatasi olehnya. Jadi yang paling mendekati adalah yang A. Saya bacakan lagi, jika ada tugas yang kurang menyenangkan.
Poin 1B, daripada saya stres, lebih baik saya minta orang lain yang mengajarkan, yang mengerjakan. Berarti dia melimpahkan hal ini kepada orang lain. Jadi mengindikasikan bahwa dia tidak bekerja secara mandiri dan tuntas. Yang poin 2C, saya berhak memprotes kepada atasan. Berarti di sini dia tidak menerima atau tidak terima dengan tugas yang dikerjakan. Ini juga tidak dekat dengan kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Yang poin 3D, saya menyelesaikan meskipun terasa berat hati. Saya menyelesaikan meskipun berarti dia bekerja tuntas tapi setengah-setengah ya, karena dia merasa dalam dirinya itu berat hati untuk melakukannya. Mungkin kita lihat yang lain. Yang poin 4, yang saya meminta tolong rekan kerja untuk menyelesaikan. Dan di sini juga dia tidak mengindikasikan bahwa dia bekerja secara mandiri, tapi dia mungkin mengerjakannya secara tuntas ya, karena dia meminta tolong untuk menyelesaikannya, berarti ya tuntas, tapi tidak pada diri dia sendiri itu. Kemudian kita lihat poin 5, tetap saya menyelesaikan karena itu tanggung jawab saya. Nah di sini mengindikasikan bahwa dia bekerja secara mandiri karena dia menyelesaikannya dan dia merasa itu tanggung jawabnya dia. Dan dia pasti mengerjakan secara tuntas karena dia berkata atau dia mengungkapkan bahwa saya tetap menyelesaikannya karena itu tanggung jawab saya. Jadi yang paling mendekati kemampuan bekerja mandiri dan tuntas adalah yang A dalam soal ini. Kemudian saya bacakan, ketika atasan Anda memburu Anda dengan pekerjaan yang sudah hampir memasuki batas waktunya, Anda akan poin 1C, malas untuk mengerjakannya. Berarti Anda tidak tuntas, berarti Anda tidak mengerjakannya. Kemudian yang poin 2, marah-marah. Marah-marah juga berarti Anda tidak terima dan Anda tidak melakukan apapun, berarti Anda tidak bekerja secara tuntas. Yang 3, poin 3, panik. Panik tapi Anda tidak melakukan apapun, berarti ya tidak Anda kerjakan gitu. Terus yang poin 4D, meminta bantuan kepada teman. Ini bisa jadi alternatif untuk menyelesaikannya. Tapi ini kurang mendekati aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Kita lihat jawaban yang lain dulu. Yang poin 5, B, mengerjakannya dengan cepat. Mengerjakannya dengan cepat berarti dia mengungkapkan bahwa dia mengerjakan sendiri dan dengan cepat. Seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Aspek bekerja mandiri dan tuntas ini identik dengan maukah kita menyelesaikan tugas tersebut yang dibebankan kepada kita, kemudian apakah kita mengerjakan sendiri atau kita minta bantuan orang lain, atau kita mengerjakannya terlambat, atau kita mengerjakannya tepat waktu, seperti itu. Biasanya soal-soalnya seperti itu. Kemudian kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Aspek bekerja sama dalam kelompok bertujuan untuk mengukur tingkat keinginan bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok. Saya bacakan, jika pekerjaan kita menumpuk sementara tim kerja kita kelihatan bersantai-santai, maka saya poin 1, memarahinya karena sangat santai dan tidak membantu kerja tim. Di sini sangat jauh dari kemampuan bekerja sama, karena dalam menghadapi kelompok itu kita tidak bisa bereaksi secara negatif, tidak bisa langsung memarahi jika ada satu teman kita yang mungkin bersantai atau mungkin diam diri, tidak semangat atau mungkin dan lain sebagainya. Kemudian yang poin 2, yang dia melaporkan kepada ketua tim. Ini juga bukan aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok ya, karena ini lebih ke individual seperti itu. Kemudian yang poin 3, yang B, berusaha mengerjakan sendiri sebaik-baiknya. Berarti di sini Anda terlibat dalam tim tersebut dan Anda menyelesaikan atau mengerjakan tugas Anda. Berarti Anda merasa terlibat dalam tim tersebut. Mari kita lihat coba yang lain ya. Coba yang poin 4, akan berusaha meminta tolong kepadanya baik-baik. Berarti di sini Anda melibatkan orang lain juga atas kerja tim ya. Berarti Anda melibatkan diri Anda dan melibatkan orang lain juga.
Kemudian kita lihat lagi yang poin 5, C, menanyakan kerjaan apa yang telah tuntas. Jika sudah, maka akan minta bantuan secara sopan padanya. Nah, di sini menandakan bahwa kita harus tahu kenapa dia bersantai, tidak langsung memarahinya, tapi kita tanya dulu, apakah tugas dia sudah selesai atau belum. Jika sudah, ya meminta bantuan secara sopan kepadanya. Itulah dimana kita mengindikasikan diri kita bahwa kita mampu bekerja sama dalam kelompok. Seperti itu. Jadi yang paling mendekati adalah yang C. Selanjutnya, seorang kawan di kantor sering mengajari saya untuk hal-hal baru seputar pekerjaan di kantor baru saja. Kemudian datanglah kawan baru pindahan yang minta bantuan saya untuk membantu adaptasi dia. Maka saya, yang poin 1, D, memintanya untuk belajar adaptasi sendiri. Berarti yang namanya bekerja sama itu ya bersama-sama ya, tapi di sini dia meminta untuk orang itu belajar sendiri. Berarti ini jauh dari kemampuan bekerja sama. Yang poin 2, C, memintanya dengan tegas untuk bisa belajar sendiri. Ini sama saja ya. Yang poin 3, A, mengajari cukup sekali. Nah, mengajarinya cukup sekali ini ya mungkin Anda mengajarinya tapi hanya sekali, seperti itu. Jadi kurang mendekati. Yang kita lihat poin yang 4, E, mengajaknya berkenalan dengan rekan-rekan, mengajarinya sedikit saja, kemudian menyuruhnya membaca SOP. Nah, ini mengajaknya berkenalan dengan rekan-rekan adalah bentuk dari kita melibatkan orang lain dalam kelompok kita. Mengajarinya juga, kemudian menyuruhnya membaca SOP. Tapi kita lihat lagi poin yang kelima, yang B, mengajak dia berputar-putar ruangan, berkenalan dengan rekan-rekan, kemudian mengajak dia makan siang bersama. Kita bandingkan dengan yang B dan E. Yang B terkesan lebih berbaur dibandingkan yang E, karena yang E ini mengajarinya sedikit saja, kemudian menyuruhnya membaca SOP, sedangkan yang pernyataan B ini lebih ramah, seperti itu. Jadi yang B ini lebih mendekati kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Saya ditugaskan bekerja secara tim, tetapi dalam tim tersebut ada orang yang tidak saya sukai. Sikap saya adalah poin 1, D, meminta kepada atasan untuk mengganti anggota tim. Yang poin 2, B, meminta orang lain tersebut mengikuti kemauan saya. Yang D dengan yang B itu sama-sama egois ya. Karena yang D tadi meminta atasan untuk mengganti tim atas kemauan kita, yang B juga sama. Kemudian yang poin 3, yang E berusaha menyukai orang tersebut. Dan hal ini cukup personal ya, terlalu personal. Kemudian yang 4, yang C, bekerja seperti biasa walaupun merasa tidak nyaman. Berarti di sini dia mau bekerja sama dalam kelompok walaupun memang ya tidak ada orang walaupun memang ada orang yang tidak disukainya, tapi dia masih mau bekerja sama karena tidak selalu dalam pekerja kelompok itu semua kita suka. Seperti itu. Tapi kita lihat yang lain. Yang poin 5 adalah berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, jika dibandingkan ya lebih baik kita berusaha sebaik dan semaksimal mungkin dibandingkan bekerja seperti biasa walaupun merasa tidak nyaman. Jadi yang paling tepat itu ya yang A. Karena di dalam kelompok itu tidak selalu orang-orang yang kita sukai. Nah, biasanya kemampuan bekerja ini ada tentang pendapat kita saat kerja tim, bagaimana menyelesaikannya, siapa yang kita libatkan, seperti itu. Soal-soalnya biasanya seperti itu. Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Aspek kemampuan belajar berkelanjutan bertujuan untuk mengukur tingkat keinginan dan tindakan yang Anda lakukan untuk terus maju dengan belajar terus-menerus. Saya bacakan, jika dalam suatu rapat, rekan kantor memiliki pendapat yang berbeda, padahal Andalah yang menjadi pemimpin rapat, maka
Yang poin 1, A, saya teguh mempertahankan pendapat saya. Nah, berarti di sini Anda mengindikasikan bahwa Anda close minded, bahwa Anda tidak mau mendengarkan orang lain. Sedangkan aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan itu salah satu cirinya adalah ya mau mendengarkan orang lain, tidak teguh pada pendirian kita sendiri. Maksud saya tidak terlalu kuat dengan pendapat kita, karena bisa saja pendapat kita itu kurang sempurna. Yang poin 2, yang D, melihat dulu siapa dia. Untuk apa kita melihat dulu siapa dia? Terkadang kita bisa belajar dari orang yang tidak kita sukai, yang jabatannya lebih di bawah kita. Terkadang seperti itu. Jadi ini tidak mendekati ya. Poin 3 yang B, beda pendapat bukanlah masalah serius. Nah, berarti di sini dia menerima perbedaan pendapat itu. Tapi kita lihat poin yang selanjutnya. Poin 4 yang C, saya mempertimbangkan pendapat tersebut. Nah, di sini berarti dia mau menerima pendapat tersebut, dia mau mengeksplor kembali, dia mau ada perbandingan antara pendapat dia dengan pendapat orang tersebut. Kemudian yang lain, coba kita lihat yang poin 5 yang E, menanyakan sebab dan alasan pendapat tersebut dan mempertimbangkan jika memang pendapatnya itu ide yang baik. Dibandingkan dengan pernyataan yang C, mempertimbangkan pendapat tersebut, yang pertanyaan E ini lebih kompleks. Dia lebih mau belajar. Dia menanyakan sebab akibatnya, alasannya apa, sehingga dia belajar banyak hal, tidak hanya satu hal ya pendapat itu saja, tapi dia alasannya apa, sehingga dia bisa mempertimbangkannya lebih baik lagi. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E. Tentang perubahan yang terjadi di dalam organisasi, pendapat saya yang 1, D, pegawai tidak boleh terlalu kreatif menciptakan perubahan. Ini mengindikasikan bahwa kita tidak mau belajar lagi ya, karena terkadang sesuatu yang kreatif itu muncul ya karena kita mau belajar, karena ada sesuatu yang kita dapat secara berkelanjutan, kita mampu dan mau untuk terus belajar gitu. Yang poin 2 yang B, menjaga stabilitas organisasi dengan sedapat mungkin menghindari perubahan. Biasanya belajar berkelanjutan itu tidak luput dari kemampuan beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan-perubahan. Nah, di sini menghindari perubahan ini cukup jauh dari kemampuan untuk belajar berkelanjutan. Yang poin 3 yang A, perubahan adalah sesuatu yang lumrah. Nah, di sini berarti dia menyadari bahwa perubahan itu pasti ada. Kemudian kita lihat yang poin 4 yang E, setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Nah, di sini berarti dia mengajak, atau bukan mengajak, maksud saya di sini berarti dia berpendapat bahwa perubahan itu pasti ada dan organisasi itu harus terbiasa dengan perubahan tersebut. Karena itu sifat perubahan itu ya membangun gitu. Kemudian kita lihat lagi yang poin 5, C, organisasi harus menjadi learning organization. Nah, organisasi yang belajar. Berarti belajar itu kompleks ya. Berarti di sini organisasi itu harus mampu terbiasa dengan perubahan, mau mendengarkan bermacam-macam ide, mau belajar terus-menerus. Pokoknya di sini statement yang C ini sudah satu paket, sudah mewakili kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Tuh. Jadi yang tepat adalah C. Dalam rapat, salah seorang rekan menyindir saya karena tidak menyukai kinerja saya. Maka reaksi saya, poin 1, D, menganggapnya orang gila. Nah, menganggapnya orang gila ini tidak ada hubungannya dengan aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, karena dia tidak menerima, bahkan dia mengejek dalam hatinya. Yang 2, yang A, mendengarkannya dan bersiap untuk membalas sindirannya.
Dia mendengarkan hanya untuk membalas. Itu berarti dia tidak mau belajar. Yang poin 3, C mendengarkannya dan meminta penjelasan apa maksud ucapannya. Nah, mendengarkannya, meminta penjelasan ini adalah salah satu tindakan yang berarti dia mau mendengar dulu nih. Dia mau mendengar dulu, kemudian dia meminta penjelasan dari ucapannya tersebut. Tapi kita lihat jawaban yang lain dulu. Poin 4 yang E, menenangkan diri dan menahan diri. Menenangkan diri dan menahan diri berarti dia ya sabar gitu. Poin 5 yang B, menenangkan diri sambil berintrospeksi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dari statement ini menandakan bahwa kita, oh, adakah yang salah dengan kita gitu. Dia mau mengkoreksi dirinya sendiri untuk jadi pribadi yang lebih baik. Barangkali sindiran tersebut itu memang benar gitu, barangkali juga tidak, tapi kunci dari mau belajar itu ya introspeksi diri gitu. Apa yang salah? Kalau nggak ada yang salah ya setidaknya kita bisa lebih baik lagi gitu. Jadi yang tepat adalah yang B. Nah, biasanya aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan ini identik dengan bagaimana cara kita menanggapi kinerja kita sendiri, terus bagaimana cara kita mendengarkan orang lain, bagaimana cara kita berkarya, itu adalah aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan dalam soal tersebut. Jadi banyak soal yang setidaknya pasti menanyakan hal tersebut. Kemudian kemampuan mengendalikan dan mengkoordinir. Aspek kemampuan mengendalikan dan mengkoordinir bertujuan untuk mengukur tingkat ketegasan, kejujuran, kedisiplinan seseorang jika menjadi pemimpin. Saya bacakan, karyawan baru itu ternyata kurang bersikap respek dan ramah kepada rekan lain. Poin 1, A, saya pun tak perlu bersikap ramah kepadanya. Berarti Anda seperti tidak menerima dari tindakannya tersebut. Dan ini tidak termasuk dalam kemampuan mengendalikan dan mengkoordinir orang lain. Karena yang Anda lihat hanya diri Anda sendiri. Kemudian yang 2, yang C, poin 2C, semoga dia menyadari sendiri kekeliruannya. Jadi dia tidak merespon apapun, dia hanya berbicara dalam hati dan berpendapat dalam hati. Dan ini tidak mendekati dari aspek kemampuan mengendalikan dan mengkoordinir. Yang poin 3, yang E, hal ini menjadi tanggung jawab manajer SDM. Berarti di sini sama saja, hampir sama. Yang bagian C, dia hanya berpendapat saja tentang sikap dari rekannya tersebut. Yang poin 4, D, saya melaporkan kepada atasan mengenai hal itu. Mungkin ini bisa jadi indikasi bahwa kita mau orang tersebut itu jadi lebih baik gitu. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Yang poin 5, yang B, saya ingatkan dengan baik agar dia bisa bersikap ramah. Nah, pada poin ini bahwa dia mampu untuk mengendalikan dan mengkoordinir orang lain karena dia mengingatkan dengan baik-baik. Berarti dalam dirinya itu dia mampu untuk memberitahu mana yang benar itu pada orang ini. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Jika rekan sekerja saya berlaku tidak adil dalam rangka berkompetisi untuk menaikkan pangkat, maka saya poin 1E, mendiamkannya saja. Ini tidak termasuk dalam mengendalikan dan mengkoordinir. Yang poin 2, yang C, diam-diam melaporkan kepada atasan sehingga saya berpeluang menang kompetisi. Ini juga tidak mendekati aspek kemampuan mengendalikan dan mengkoordinir karena ya ini namanya bersaing secara namanya persaingan gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan aspek kemampuan mengendalikan dan mengkoordinir. Yang poin 3, yang B, tidak menegurnya karena khawatir salah paham. Ini adalah respon yang
aman, tidak mau menimbulkan masalah, dan ini juga bisa kemampuan mengendalikan dirinya dia, padahal dia tahu rekannya itu melakukan tidak adil. Kemudian kita lihat yang lain. Poin 4, menegurnya. Berarti dia mampu untuk mengkoordinir orang tersebut, bahwa orang tersebut itu salah. Tapi kita lihat poin yang kelima, yang dia menegur dan kalau dia tidak bersedia memperbaiki, saya akan laporkan kepada atasan. Nah, statement yang D ini lebih kompleks daripada yang A tadi. Kalau yang tadi kan hanya menegurnya. Nah, yang D ini menegurnya dan kalau tidak bersedia memperbaiki, berarti di sini dia mengkoordinir juga. Dia mampu mengendalikan hal tersebut dan dia juga mampu mengkoordinir tindakan tidak adil tersebut gitu. Sehingga dia berkata atau berpendapat bahwa maka dia akan melaporkan kepada atasannya. Seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Saya bacakan lagi, ketika Anda memimpin sebuah tim kerja, salah seorang staf Anda merupakan seorang yang kurang bersemangat, maka Anda akan yang poin 1, yang A, membiarkannya saja. Ya sudah, membiarkannya saja. Tidak mendekati aspek pengendalian dan mengkoordinir ya. Yang poin 2, D, memarahinya agar bersemangat. Tidak seharusnya kita memarahinya. Banyak cara lain yang bisa kita lakukan agar kita menyemangati orang lain. Kemudian yang poin 3, C, mengajaknya untuk mengobrol. Nah, ini bisa jadi salah satu cara untuk menjadikan tim kerja kita itu lebih bersemangat lagi. Berarti kita mampu mengkoordinirnya. Kemudian yang poin 4, kita lihat lagi yang E, berusaha mencairkan suasana. Nah, berarti dia mampu mengkoordinir suasana tersebut. Ya, siapa tahu orang tersebut itu bisa jadi semangat lagi. Tapi kita lihat lagi. Jawaban yang poin 5 yang B, bercanda kepadanya agar bersemangat. Nah, dibandingkan dengan C, dengan E, yang B ini lebih menjurus. Bercanda kepadanya. Berarti lebih ke arah dia. Langsung tujuannya ke dia. Coba kita lihat yang C tadi, mengajaknya untuk mengobrol. Ya udah mengobrol gitu. Belum tentu dia jadi bersemangat. Tujuan kita juga belum tentu buat dia semangat. Kemudian yang E, berusaha mencairkan suasana. Soalnya berarti lingkup semuanya ya. Bukan hanya satu orang saja. Ya bisa aja berdampak pada dia, bisa juga tidak. Terus yang B, bercanda kepadanya agar bersemangat. Nah, di sini kita bercanda kepadanya agar bersemangat. Berarti kita membercandainya dengan tujuan agar dia semangat gitu ya. Berarti tujuan dari candaan kita adalah membuat dia semangat. Jadi yang paling mendekati adalah yang B. Nah, kemudian dari aspek kemampuan mengendalikan dan mengkoordinir orang lain itu lekat dengan bagaimana kita dalam tim, bagaimana kita mempersuasi orang lain, seperti itu. Biasanya soal-soalnya seperti itu. Sekian pembahasan dari saya tentang soal-soal yang akan diujikan dalam tes karakteristik pribadi. Tetap semangat, banyak baca, banyak memaknai jawaban, banyak memaknai soal-soalnya juga, cermat dalam memaknai kata demi kata.